Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu. Semoga semuanya sehat dan semangat. Nah, salah satu cara untuk bisa semangat tuh kita coba cari inspirasi dan pengalaman hidup dari orang-orang di sekeliling kita. Dan saya hari ini berada di Manokwari, Papua Barat, dan di samping kanan saya ini adalah Bang Jamaluddin Tafalas. Bagaimana kabar Bang Jamaluddin? Alhamdulillah. Ya. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Beliau ini adalah orang keturunan Raja Ampat. Ya, asal usul dari leluhur lebih jauhnya lagi dari Kesultanan Ternate. Dan hari ini beliau tugas di Sorong Selatan berdakwah. Kita tanya-tanya dulu tentang masa kecilnya. Apakah Bang Jamaluddin ini dulu pernah terpikir untuk menjadi dai, orang yang menggeluti dunia dakwah, atau ada cita-cita lain, tapi kenapa kemudian hari ini ada di dakwah? Coba cerita Bang Jamal. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Bang Ketum. Awalnya sebenarnya kalau dari cita-cita semenjak SD itu kan kita bicara masalah pendidikan dulu ya. SD-nya saya kebetulan lulus SD di Manokwari ini pada tahun 2007. Kemudian lanjut MTS. Kebetulan saya menjadi siswa pembuka lah di MTS Lukman Hakim di sini. Kemudian dilanjutkan lagi aliyah. Aliyahnya pun juga di Manokwari. Ya. Dan alhamdulillah lulus dari aliyah itu di tahun 2013. Kemudian setelah kita lulus itu sempat saya dipanggil sama Ustaz Sultan. Nah, beliau menanyakan, antum setelah ini mau lanjut di mana? Awalnya itu saya ingin lanjut di STIE, karena waktu itu kan yang sudah terdengar itu STIE, Style sama STIS. Namanya Batam itu belum tahu. Ya. Kemudian saya ingin melanjutkan di STIE. Ekonomi ya? Iya, ekonomi. Setelah itu Ustadz Sultan memberikan pertimbangan. Sebenarnya antum mau jadi ekonom atau bergelut di dunia pendidikan? Saya bilang karena sebenarnya saya dari MTS itu sudah di BMH. Saya bilang kalau memang lihat realitas sekarang ini kan saya lebih banyak bergelut di BMH. Ya, mungkin saya tetap lanjut di STIE, ambil ekonom. Tapi karena beliau memberikan pertimbangan bahwa ke depan ini kan Manokwari akan masih kurang dengan tenaga pendidikan. Kemudian beliau memberikan solusi bahwa untuk melanjutkan di Batam. Nah, terlintaslah di benak saya itu menarik juga nih kalau ngambil di pendidikan, karena tantangannya ini beda sendiri nih. Nah, akhirnya saya Bismillah berangkat ke Batam. Tahun berapa itu? Tahun 2013 sampai 2017 berarti? Ya, 2017. Jadi untuk ke Batam dari Manokwari berapa kali transit itu pesawat? Kita waktu itu dari Manokwari diantar oleh Ustaz Hasan. Ustaz Hasan mengantar kita ke Batam, Makassar. Pakai kapal. Nah, kita dari sini ada 4 orang. Berapa lama betul perjalanan kapal? 3 hari 3 malam. Langsung deh. Manowari Makassar. Iya. Di Makassar 3 hari 3 malam pakai kapal Labuba kalau nggak salah. Terus dari Makassar? Dari Makassar kita berapa hari di Makassar ini nanti? 3 hari atau 4 hari itu sempat kita diajak ke kampungnya Ustaz Hasan di Jeneponto. Oke. Berarti Anda mengambil pendidikan ini lebih karena kebutuhan umat ya? Iya. Saran dari Ustaz Sultan itu. Iya. Dan hari ini Anda tidak menyesali pilihan pendidikan? Iya. Bahkan sangat bersyukur karena bisa terjun langsung ke pendidikan itu. Oke. Anda sangat bersyukur lah ya, berada di pendidikan itu. Iya. Oke. Alhamdulillah juga setelah sampai di sini langsung diamanahkan ke aliyah.
Kemudian sekarang di Sorong Selatan apa nih kegiatan? Di Sorong Selatan selain mengembang di DPD Induk sebagai sekretaris, bergelut juga di pendidikan. Apa yang sudah dimulai di sana pendidikan? Di sana alhamdulillah untuk tingkat pendidikannya sudah ada RA. Oke, Raudatul Atfal ya? Ya, Oke. Atfal Cahaya Hati, kemudian SD Cahaya Hati. Oh, sudah ada SD juga. Alhamdulillah. Terus sampai saat ini alhamdulillah kita sudah di SD itu sudah sampai 5 kelas. Oke. Dari perjalanan panjang Bang Jamal ini, apa yang kemudian bisa diperas menjadi inspirasi buat adik-adik muda sehingga mereka jadi orang yang optimis gitu ya, dan mau menekuni hal-hal yang mereka sukai dan itu berhubungan dengan kepentingan umat? Dari saya pribadi, pesan dari saya untuk anak-anak generasi muda khususnya terhadap dunia pendidikan, intinya ketika kita sudah lulus dari perguruan tinggi atau lulus dari jenjang pendidikan, itu ya sebisa mungkin kita cintailah basic yang kita ambil itu. Seandainya dia mengambil basic pendidikan, berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai basic yang sudah diambilkan, karena menurut saya itu merupakan sesuatu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Oke. Baik, jadi kalau kita hidup dengan pilihan kita harus tanggung jawab gitu ya. Dan kita harus mencintai pilihan itu. Iya. Luar biasa. Soalnya kalau memang kita mencintainya dengan penuh hati ya, insya Allah itu menjadi berkah untuk kita juga. Oke, baik. Inilah sahabat bincang kita, bincang ringan dengan Bang Jamal kaitan dengan bagaimana kehidupan beliau di masa kecil, kemudian juga pendidikan dan pesannya untuk kita semua. Satu pesan yang menurut saya penting untuk direnungkan, karena banyak sekali orang berubah-ubah ya, tidak konsisten atau mudah sekali atau sangat fleksibel dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya dia melakukan banyak hal, tapi satu hal yang penting untuk kemudian dia bisa timbang apakah pilihannya itu bermanfaat untuk umat, kerap kali tidak menjadi sebuah perhatian penting. Padahal nilai manfaat kita yang terbesar di dalam kehidupan ini akan menjadikan kita sebagai orang yang terbaik, karena Rasulullah berpesan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang terbaik manfaatnya bagi seluruh manusia. Saya pikir ini, terima kasih atas waktunya Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.